Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu sedaya sami sehat nggih insyaallah nggih. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nggih, kita bersyukur kepada Allah atas khususnya nikmat sehat, nikmat umur. Karena ini bekal utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa umur yang Allah titipkan kepada kita pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita berdoa kepada Allah mugi-mugi kita bisa efektif menggunakan nikmat umur untuk menambah kebaikan kita insya Allah. Sebagaimana doa Rasulullah, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Rasulullah minta kepada Allah, jikalau masih diberi umur maka minta agar ditambah kebaikannya. Rasulullah ugi sabda pangandika, orang yang afdol kata Rasulullah di sisiku adalah tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Adapun orang yang buruk kata Rasulullah adalah orang yang tola umuruhu, orang yang panjang umurnya tapi wasa'a amaluhu, tapi jelek amalnya. Dan itu benar ya, secara matematika kalau umur panjang isinya baik-baik berarti pahalanya banyak sekali. Kalau umur panjang isinya buruk maka jadinya panjang kali buruk, jadinya buruknya banyak sekali. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengisi setiap waktu yang berlalu dengan kebaikan, dengan amal soleh. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus berharap kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan untuk terus mempelajari risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya. Nanti kalau kita meninggal juga sedang di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang sujud meninggalkan baik, lagi zikir meninggal, lagi sedekah meninggal, lagi tahajud meninggal, atau habis sholat witir di ujung malam meninggal. Itu insya Allah kebaikan, husnul khotimah. Dan untuk menciptakan peluang yang besar untuk mendapatkan kematian yang baik, maka kita banyak-banyak berbuat baik. Ini api, elek pisan. api, ketika api insya Allah sedang dalam kondisi api, kita akan meninggal. Kita akan meninggal sebagaimana kebiasaan harian kita. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa terus di atas risalah Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pantas dan dipantaskan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang kita berada di bulan yang khusus, dari 12 bulan ini satu di antara 4 bulan utama yang disebut sebagai bulan hurum atau bulan haram. Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36, surah nomor 9, surah yang nggak pakai bismillah, namanya surah At-Taubah atau surah Baro'ah. Di ayat 36 Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku itu ada 12. Diciptakan bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang disucikan. Maka Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali di bulan-bulan itu kita berbuat zalim kepada diri sendiri. Bulan apakah itu? Maka Rasulullah menyebutkan salah satun mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang satunya adalah baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab.
nyempil sendiri. Ini 3 kita berturut-turut. Sekarang kita di tanggal berapa ini? Tanggal 26 Dzulqa'dah. Nggih. Masya Allah. Jadi kita sudah berlalu hampir sebulan di bulan yang istimewa. Selanjutnya kita masuk bulan Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dua-duanya pun bulan hurum. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, maksud bulan hurum itu apa? Bulan panen. Bagi yang suka berbuat baik panen pahala, bagi yang berbuat jelek panen dosa. Oke. Karena di bulan hurum itu semuanya dilipatkan. Oke. Perbuatan baik dilipatkan pahalanya, perbuatan elek dilipatkan dosanya. Maka kepeksanya gawe elek ya jeneng bulan hurum. Kepeksanya kita berbuat jelek mudah-mudahan tentu saja tidak ya. Ya, kita lebih menjaga maksudnya. Di 3 bulan ini kita jaga kalimat kita jaga pandangan mata kita jaga pendengaran kita jaga pikiran kita jaga kesehatan hati kita. Ya. Dengan itu insya Allah kita menjadi orang-orang yang panen kebaikan. Jadi kan tahu Ibnu Abbas itu sahabat muda tapi masya Allah. Ya. Jadi, ini pelajaran buat kita semua, ibu-ibu semuanya, bahwa Rasulullah itu mengajarkan kebaikan sejak mereka masih anak-anak. Jadi Ibnu Abbas itu sahabat yang muda, sudah sejak umur 9 tahun. Beliau itu sudah sering diajak oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari banyak hal. Jadi anak kita, ibu-ibu semuanya, dalam bahasa Arab kalau anak yang sudah selesai disapih tahu nggih, dilepas persusuannya sampai umur 9 tahun, itulah namanya gulam. Dan dia, Ibnu Abbas adalah gulam. Jadi bisa bayangkan ya, jangan tolong ambil pelajaran dari sini. Suatu ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, faqolali, Rasulullah berkata kepadaku. Rasulullah bersabda, ya hulam, wahai anak-anak, ini sesungguhnya aku u'alimuka kalimat, akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Umur berapa? 9 tahun. Umur 9 tahun sudah diajari tentang hal besar. Zaman sekarang susah ya. Anak kita umur 9 tahun masih dolanan. Ya nggak apa-apa main-main, tapi pesan-pesan utamanya harus sampai. Sekarang dengan adanya gadget itu memang anak-anak susah ya diajak untuk berpikir yang maju. Walaupun sebaliknya ada juga yang dengan gadget umur 8 tahun sekarang menjadi pengusaha nasional ya, anak kecil itu 7 tahun 8 tahun sudah punya startup yang bagus. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas dengan kalimat ikhfadilaha yafadka. Wahai gulam, wahai anak-anak, jaga Allah ya, nanti Allah akan jaga kamu, begitu kalimatnya. Jadi ada beberapa kalimat. Salah satu kalimatnya adalah ikhfadilaha yafadka. Jaga Allah ya le, nanti Allah akan jaga kamu, gitu. Nah pertanyaannya sekarang, memang Allah butuh dijaga? Bukan gitu. Allah Maha Kuasa, nggak butuh penjagaannya. Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita? Maksudnya adalah menjaga Allah, maksudnya adalah kita itu menjaga perintah-perintah Allah untuk dikerjakan. Kemudian kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya pripun? Kalau ada perintah, kita hadir di situ. Contoh, pengajian. Ini kula perintah nih. Mencari ilmu lah perintah. Disorot dari atas jenengan. Kan Allah punya CCTV toh? Ini apa nggih? Nyorot terus jenengan setiap waktu, nggak pernah putus loh nih. Oh, pengajian Bu Fulanah ada di situ. Itu artinya jangan menjaga Allah. Setiap kali perintah-perintah Allah, jenengan itu berusaha untuk ada di situ. Itu berarti jangan menjaga Allah. Demikian sebaliknya,
tidak hadir ketika ada larangan ghibah misalnya, ghibah. Ibu-ibu perlu banyak bicara tentang ghibah gitu. Itu disorot, ini majelis ghibah, ada nggak orangnya? Oh, nggak ada di situ. Itu artinya kita menjaga Allah. Mereka katakan ihfadillaha yafadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi menjaga Allah itu kata lain dari bertakwa. Jadi dengan pasti masih ingat bulan Ramadan kemarin kita disuruh puasa, salah satunya untuk bertakwa kepada Allah. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena banyak orang yang ketika rame-rame bertakwa, ketika sendirian nggak bertakwa. Ketika rame-rame jaim, malu untuk berbuat jelek. Begitu sendirian, kadang-kadang begitu. Makanya para ulama menyebutkan, jangan engkau menjadi baik atau menjadi walinya Allah fil alaniyah. Jangan engkau menjadi walinya Allah ketika di dalam keramaian. Tapi ketika sendirian engkau menjadi musuhnya Allah. Makanya untuk mengukur, kalau kita sholat sendirian bisa khusyuk lama, itu insya Allah kita bertakwa. Bapak-bapak nih kadang-kadang masjid rame-rame sholatnya khusyuk, di rumah khusyuk apa enggak? Nah, bertakwa itu rame maupun sepi dia bertakwa kepada Allah. Nah, perintahnya ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata, setiap ada perbuatan buruk ikuti dengan perbuatan baik, karena nanti itu akan menghapus perbuatan buruk. Jadi dengan keperucut kalimat elek, segeralah berbuat baik untuk menutupi elek ini. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Yang namanya manusia kadang-kadang suka keliru nih. Pas keliru langsung tutup dengan yang baik, maka akan menetralkan, menghapus. Bahasanya Rasulullah, tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tiap-tiap kali engkau berbuat elek, segera tutup dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik itu akan nutupi sing elek niku wau. Menurut Rasulullah nutup dengan wa khaliqin nasa bi wa khaliqin nasa, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang paling mulia. Masya Allah ya. Jadi kita disuruh bergaul dengan manusia dengan akhlak yang paling mulia. Nah, inilah takwa Bapak Ibu semuanya, Ibu semuanya. Nah, kembali ke yang tadi bahwa kita disuruh menjaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu semuanya ya. Seseorang yang menjaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Maksudnya bagaimana? Allah akan menjaga kemaslahatan. Kemaslahatan tahu nggih? Apa-apa yang baik buat jenengan. Kemaslahatan dunia dan akhirat panjenengan. Jadi seseorang yang menjaga Allah berarti dia melaksanakan perintah menjauhi larangan, maka Allah janjikan kepada dia akan diberikan kemudahan untuk urusan dunianya dan akhiratnya. Contoh urusan dunianya, jangan lihat dalam Quran surah Al-Kahfi yang jangan sering baca kalau hari Jumat. Di situ ada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Jangan tahu nggih, Nabi Khidir Nabi Musa itu kan jalan bareng to niku. Dengan perjanjian Musa, kowe aja takon-takon lho ya nek aku nglakoni apa-apa. Perjanjiannya begitu. Kalau saya melakukan apa-apa kamu jangan tanya ya. Ini Musa nggak kuat. Salah satu kisahnya adalah ketika di kapal, habis naik kapal tiba-tiba kok kapalnya dirusak sama Nabi Khidir. Musa takon lah, wis bar ditumpaki dia kok ora matur nuwun malah dirusakin. Ada alasannya. Nah, mereka berdua lewat ke sebuah kampung, ibu-ibu. Ini dari kampungnya elek nih. Dalam kondisi sangat lapar berdua ini. Nabi juga lapar gitu. Jadi kalau kita kadang-kadang kurang ekonomi wajar mawon. Nabi mawon pernah lapar. Pas lewat dalam kondisi lapar, kedua nabi ini minta untuk dijamu makanan oleh salah satu warga di kampung itu. Nggak ada yang mau. Dimintai makanan tuh nggak ada yang ngasih, subhanallah. Kemudian sampai ujung jalan ada rumah warga kampung yang miring, udah mau roboh. Kemudian Nabi Khidir benak ke rumah itu, betulin rumah itu sampai bagus, sampai berdiri bagus. Musa tentu saja bertanya, lah jenengan itu pripun?
Wong ewe orang gelem nulungi kok jenengan nulungi. Wajar mboten tanggal kelas niku? Orang lapar masuk ke sebuah kampung, minta dijamu, nggak ada yang jamu, nggak ada yang ngasih makan. Di ujung jalan ada tempat yang rusak, dibetulin sama Nabi Khidir. Nabi Musa nanya, kenapa dadak dibetulkan barang? Nulungi wong liya wae sing apian kan ya oke. Kenapa harus dibetulin yang di sini yang nggak mau ngasih makan? Apa jawaban Nabi Khidir? Kata Nabi Khidir dalam Quran surah Al-Kahfi, sesungguhnya rumah ini adalah rumah anak yatim yang wakana abuhuma soliha, yang dia itu kakeknya itu orang soleh. Sampai di sini sudah mulai bisa ditangkap belum? Goro-goro mbae soleh, paham ya? Harta dan keturunannya dijaga sama Allah, paham? Di dalam tafsir dikatakan, niku sing saya niku mbah level 7. Gantung siwur, mbah, niki tiang api niki. Gara-gara tiang niki api, anak keturunan itu dijaga. Rumahnya yang mau roboh, di dalam rumah itu ada harta banyak, peninggalan orang tuanya. Kalau nggak dibenake, akan diambil oleh orang-orang kelihatan. Anak yatim, belum dewasa. Gara-gara mbahnya baik, soleh, wakana abuhuma solihat. Goro-goro wong tuanya soleh, Allah tuh jaga tuh. Hartanya dijaga, anak keturunannya dijaga. Inilah manfaatnya kita jaga Allah. Kalau kita mau melaksanakan perintah Allah, menjalankan, maka Allah itu balasannya besar sekali, sampai keturunan kita yang jauh di sana pun dijagain. Nah ini Bapak Ibu semuanya, apa pesannya? Betapa pentingnya kita bertakwa kepada Allah. Zaman sekarang kita itu ibu-ibu susah mendidik anak-anak ini, oke? Di rumah diatur betul, diparingi, tapi di luar bisa ketemu siapa saja, bisa dapat informasi apa saja. Anaknya kita meneng jebule kena narkoba, anaknya meneng jebule tahu-tahu hamil. Bisa terjadi bukan? Bisa. Maka kita sangat berharap Allah turun tangan untuk jagain keturunan kita. Itu salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap urusan dunia kita. Izin gitu, monggo diunjuk. Saya itu ibu-ibu semuanya, hampir setiap hari dijemput untuk ceramah subuh. Yang jemput namanya Pak Tovan namanya. Masya Allah, Pak Tovan ini orang yang punya usaha percetakan. Usaha percetakan. Karyawannya dulu sebelum Covid 80-an orang. Gara-gara Covid kemudian sekarang tinggal 20 orang. Teman-temannya percetakan di Jogja hampir semuanya itu bangkrut hari ini. Karena percetakan sekarang kan agak susah nih. Cetakan undangan itu loh. Sekarang karyawannya tinggal 20. Turun omset banyak banget nih, Bang. Tapi beliau itu punya kebaikan. Di antara kebaikannya itu, saya mau berhikmat Ustaz, pokoknya jenengan kalau tidak ngaos saya yang jemput. Sebenarnya awalnya saya nggak mau, karena beliau sesepuan udah hampir 60 tahun. Yang suka kesini juga suka jemput Pak Bambang itu loh. Jenengan lihat lewat beliau namanya Pak Tovan. Itu kata beliau, kenapa jemput Pak Bambang? Ya biar bermanfaat. Sisa jemput jenengan Pak Bambang dekat diajak sekalian. Jadi mobil saya bermanfaat. Bayangin tuh, orang berbuat baik tuh banget gitu. Apa manfaat yang dia peroleh? Saya tanya, Pak, kok jenengan purun kados niki? Nikilah repot banget, satu bensin, kedua tenaga. Kata beliau, Ustadz, hadisnya pernah jenengan terangkan, barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan jaga dia. Saya kan jemput jenengan karena untuk dakwah. Berarti dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ketika teman-teman saya bangkrut, saya nggak bangkrut, Ustadz. Omset tetap terjaga, karyawan tetap terjaga. Itu katanya. Itu kesaksian dari Pak Tovan. Masya Allah. Jadi bahkan kalau kita menjaga Allah itu, urusan dunia kita juga dijagain sama Allah. Suami kita biar nggak selingkuh, dijagain sama Allah. Biar nggak pelirak-pelirik misalnya. Kalau kitanya solihah, maka Allah akan jaga kita. Nah, ibu-ibu semuanya,
Karena ini adalah bulan hurum, saya wanti-wanti untuk betul-betul jenengan jagain betul, nih, tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat dijaga, nih. Kemudian jangan bermaksiat kepada Allah, sedekah dijaga, hubungan antar tetangga dijaga. Mudah-mudahan dengan itu jenengan dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ibu-ibu semuanya, Rasulullah bersabda ibu-ibu semuanya, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabu illallah min hadhil ayam al-asr." Nggih. Kata Rasulullah, boten enten hari-hari ingkang amal soleh dilaksanakan di hari itu yang lebih dicintai Allah dibandingkan manapun. Ini penting nggih. Kalau jenengan ketakdir sampai Selasa masih hidup, berarti jenengan diberi kesempatan untuk mendapatkan keistimewaan luar biasa. Kata Rasulullah apa? Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di hari itu lebih dicintai Allah dibandingkan hari manapun. Hari manapun. Termasuk dibandingkan 10 hari akhir di bulan Ramadan. Para ulama sepakat lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangin. Ya. Mulai kapan? Insya Allah mulai Selasa. Masya Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah bahkan lebih dicintai dibandingkan jihad fisabilillah? Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun, amal di hari itu Allah itu lebih cinta. Apa amalnya? Senyum kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, sholat tepat waktu, sholat malam. Bayangin ibu-ibu semuanya, kalau jenengan mampu lakukan itu, Allah tuh cintanya ngungkuli orang yang tidak jihad. Di akhir hadis Rasulullah menyebutkan apa yang semisal, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali enten tiang jalan keluar dari rumahnya bawa seluruh hartanya. Nek dia truk ngono, hartanya dikeluarin semua. Truk tindak jihad, perang, piyambai pun sedo, seluruh hartanya habis, baru sama. Bayangin. Makanya saya katakan ibu-ibu semuanya, kalau kita diberi kesempatan sampai hari itu, maka sungguh kesempatan luar biasa. Maka persiapkan ibu-ibu, persiapkan. Di antara amal solehnya adalah takbir, tahlil, tahmid. Kata Rasulullah, fa'aksiru tahlil, takbir, tahmid. Banyak-banyakan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti yang dengan biasa takbirnya itu. Sejak kapan? Sejak tanggal 1. Namanya takbir mutlak. Takbir yang tidak diatur waktunya kapanpun, antara tanggal 1 sampai tanggal 13 sebenarnya, hari tasyrik. Jenengan kumpul sama ibu-ibu, takbir. Alah, ku takbiran tanggal 1 ke wong edan sampean. Kalau yang belum tahu begitu, jangan sudah tahu kan, bahwa sunnahnya sejak tanggal 1. Yeah. Adapun takbir yang muqayyad, takbir yang diikat dengan sholat, nanti tanggal 9. Okay. Tanggal 9. Kapan mulainya? Ba'da subuh. Jadi subuh tanggal 9, imam ngimami barniku mimpin takbiran. Di Indonesia biasanya mulainya bar maghrib. Gitu. Makanya kalau misalnya belum lazim ya nang lebek ibu napa-napa. Kalau khawatir yang jobo mengkon darani aneh-aneh, mbok ono masyarakat sing urung ngerti. Ya makanya udah di dalam nggak apa-apa. Tapi ya jadi udah tahu sunahnya. Nah, kadang-kadang menjalankan sunnah itu nggak gampang. Karena kalau seluruh masyarakat sudah tahu gampang, enak. Tapi kadang-kadang tidak seluruh masyarakat juga tahu. Umar itu tanggal 1 ke pasar. Boten blonjo namung Allahu Akbar, Allahu Akbar sini niku. Itu Umar bin Khattab. Nggih. Maka jenengan praktekkan walaupun jenengan sendirian di rumah, jenengan takbir. Bagaimana ibu-ibu yang nggak sholat di masjid? Sama.
Sejak subuh tanggal 9 jenengan sudah mulai bar sholat, kemudian jenengan takbiran minimal 3 kali. Takbirnya ping loro ping telu terserah. Dua-duanya ada dalilnya. Mau Allahu Akbar dienten dalile. Mau Allahu Akbar dienten dalile sami mawon. Nggih, jangan diperselisihkan. Akai Muhammadiyah, akai NU bukan. Niku sampai saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enten contohnya dua-duanya. Nggih, mengikuti uruf saja teng masyarakat ngagene sing pundi pun. Nggih. Takbiran. Kemudian sedekah. Sedekah. Dibanyakin sedekah sejak tanggal 1 sampai tanggal 10. Semidah malih seluruh amal soleh pada waktu itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang manapun. Yang manapun. Kemudian puasa. Kapan mulainya? Juga mulai tanggal 1 sunahnya. Biasanya yang terkenal kan tanggal 9 gitu. Biasanya terkenal tanggal 9 saja gitu. Puasa Arafah. Sebenarnya sunahnya sudah tanggal 1 sampai tanggal 9. Kepeksone ora iso yo Senin, Kemis plus tanggal 9. Berarti ning enjang Selasa mlebet berarti Kemis puasa, Senin puasa. Kemis puasa kali naik Kemis pas niku tanggal, kalau nggak keliru tanggal 10 hari Jumat. Nggih. Keutamaannya luar biasa. Senin Kemis puasa sunnah. Bertemu Senin Kemis plus awal bulan Dzulhijjah, lipat pahalanya. Nek saged 99-nya bagus. Tapi nek boten minimal Kemis, Senin, Kemis minimal. Insya Allah pahalanya sangat besar. Sebaliknya ibu-ibu semuanya, di tanggal-tanggal itu tolong jaga diri, jangan berbuat maksiat. Kata Allah, fala tadlimu fihina anfusakum. Dalam Quran surah At-Taubah 36 tadi, jangan sekali-kali panjenengan berbuat zalim di hari-hari itu, di bulan-bulan itu. Nah, di antara kezaliman yang sangat kita khawatirkan bagi ibu-ibu adalah persoalan lisan. Kalau ibu-ibu kan buat gelut toh. Jadi, maka persoalan menjaga lisan ini penting sekali. Rasulullah diutus ke bumi ini dalam rangka apa? Liutammima makarimal akhlak. Agar orang-orang itu berakhlak mulia. Jadi nggak tahu nggih? Di antara hikmah ibadah korban itu agar kita tuh berakhlak mulia, ibu-ibu semuanya. Contoh akhlak mulia apa yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam contohnya. Buktinya apa? Ketika Ibrahim alaihissalam dibilang oleh ayahnya loh nih. Him Ibrahim, kira-kira begitulah. Ini dalam Quran surah Asy-Syu'ara. Pengen ngenyek banget tuh karo sesembahanku. Bapaknya Ibrahim alaihissalam itu bikin patung nggih, bikin patung terus disembah tuh niku. Ibrahim gak terima itu. Bapaknya bilang, "Kenyelek-elek sesembahanmu, awas kowe. Sudah kamu sekarang pergi dari hadapanku dalam waktu yang lama. Nek kowe terus-terusan kaya ngono kuwi kowe tak rajam loh Ibrahim." Ini bapak kepada anak loh ini. Ibrahim nek kowe terus-terusan berdakwah, kowe tak rajam, dirajam tahu nggih? Dilempari dengan batu niku lho. Bayangin, seorang ayah ngancem anaknya dilempari dengan batu nek teksi dakwah. Wis sae kowe lunga dalam waktu yang lama, subhanallah ibu-ibu semuanya. Ibrahim itu diusir oleh bapaknya sendiri. Apa jawaban Ibrahim? Nah, ini contohnya. Kata Ibrahim, "Salamun alaikum. Semoga engkau mendapatkan keselamatan wahai ayahku, dan aku akan mintakan ampun kepada Allah tentangmu. Mugi-mugi panjenengan angsal hidayah. Allahu yahdik." Jenengan saged buatan punya akhlak begitu. Jenengan dimaki-maki orang, jenengan gue jawab, mugi-mugi panjenengan rezekine kathah nggih. Mugi-mugi panjenengan putrane sami soleh nggih, saged buatan. Itu loh akhlak mulia. Itu namanya halim. Nggih, makanya Ibrahim ketika diusir itu, dia lega hatinya. Jadi ciri orang halim, hatinya tuh lega. Longgar hatinya. Makanya ini kita mau Idul Adha, itu pelajaran yang diambil. Pergilah Ibrahim dalam kondisi sangat nelongso, sepi banget. Bayangin,
Tiyang niku diusir di bapake niku lagi rasane kados pripun coba. Jenengan kok diusir bapake jenengan piyambak. Wis lunga aku sampean lunga sing suwi, aja bali-bali. Maka Ibrahim berdoa. Doanya ini yang dipakai oleh jenengan, yaitu apa? Rabbi habli minas solihin. Di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Duh Gusti Allah kula nyuwun putra ingkang saleh. Maksudnya Pak, pengen dapat teman yang baik maksudnya itu. Yen ora kesepian. Nggih. Maka Allah jawab di 101-nya, jangan dengarkan ini. Masya Allah, As-Saffat 101. Allah menyebutkan, wa basarnahu bihulamin halim, kata Allah. Kukabarkan kepada Ibrahim akan punya anak yang sifatnya juga halim. Halim itu ibu-ibu semuanya, puncaknya akhlak mulia. Jujur itu baik. Lomoh itu baik, nggak marahan itu baik. Puncaknya adalah halim. Ciri utama halim itu adalah longgar dadanya dan semuanya pakai banget. Api, yo api banget, begitu. Sabar yo sabar banget. Itu halim begitu. Dan Rasulullah diutus dalam rangka itu. Siapapun yang bisa jagain itu, maka betapa beruntungnya nanti di awal bulan Dzulhijjah. Jangan kebayang. Kalau jenengan punya halim, jenengan katakanlah dimaki-maki orang, mugi-mugi hidayah kagem jenengan. Ya doa. Ya enggak harus di depannya juga nggih. Gini lagi, kalau di depan orangnya nanti alang ngenyek men kowe bisa jadi. Ada orang marah-marah sama kita misalnya, mudah-mudahan jenengan angsal hidayah. Itu kadang-kadang bisa jadi enggak diterima baik nggih. Kita sambil jalan misalnya kita doakan kebaikan. Mugi-mugi angsal rezeki ingkang kathah. Begitu ibu-ibu semuanya. Saged mboten? Itu halim itu seperti itu ya. Itu halim. Mudah-mudahan bisa ya, kita sama-sama tahu bahwa ini adalah dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau tadi bahwa di bulan-bulan ini setiap kebaikan akan bernilai sangat banyak, demikian keburukan akan berlipat-lipat keburukannya. Ibu-ibu semuanya. Maka hari ini saya mengulang lagi yang dulu tentang masalah bahaya lisan, nih. Karena ibu-ibu tuh problemnya kayaknya di situ deh. Ya bapak-bapak juga kadang-kadang sih bapak-bapak, tapi ibu-ibu kayaknya lebih banyak deh. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing sinten kemawon percados dumateng Allah lan hari akhir, maka falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Begitu perintahnya ini sang Rasulullah. Maka nanti di bulan-bulan awal Dzulhijjah kita irit bicara. Ini kira-kira nggak bisa bicara baik, mending-mending. Resikonya masalahnya kalau nggak baik nanti kita panen dosa, rugi. Kemudian, nah itu juga status juga kalau bisa jangan. Karena sekarang bicara itu bisa diwakili dengan karena ibu kan sibuk dengan status, terus didelok si nonton biro yo. Wis nonton, kok ora komentar yo. Wis komentar si protes meneh, komentarnya kok rapi ya. Jadi seindah malih nanti karena ini perintah dari Rasulullah kita irit bicara nggih. Falyaqul khairan aw liyasmut nggih. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Muliakan tetangga. Itu perintahnya Rasulullah. Maka ini maksud amal baik yang berarti kalau kita berlaku sebaliknya kita panen dosa. Nggih. Kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga. Kemudian kita berbuat sebaliknya berarti panen dosa. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka fal yukrim dhaifahu, maka muliakan tamumu. Nggih. Dijamu kalau ada tamu nggih. Masya Allah. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan itu berarti kita rugi. Jenengan ada di awal bulan Dzulhijjah kok kemudian jenengan justru melakukan sebaliknya, itu ruginya besar sekali. Kekhususan lisan karena memang kebanyakan Bani Adam itu masuk neraka gara-gara lisannya. Gara-gara lisannya. Maka kita memohon kepada Allah agar terhindar dari yang demikian. Dulu saya di sini sudah pernah bahas masalah ghibah ini, insya Allah masalah ghibah. Karena ini harus diulang-ulang. Mengapa? Karena memang kalau sudah lama kita nggak ngaji kadang-kadang lupa.
lupa yang kayak gini, lupa lagi. Makanya mudah-mudahan dengan diingatkan ini, mudah-mudahan kita menjadi lebih fresh. Bicara tentang ghibah itu bicara tentang pada diri sendiri, maksudnya. Saya juga lagi mendakwai diri sendiri, maksudnya. Apalagi saya pendakwah yang tiap hari harus bicara, itu nggak mudah. Tidak mudah. Apa tuh ghibah? Zikroka ahoka bima yakrohu. Nih menika panjenengan menceritakan sesuatu yang kalau didengar orangnya pasti nggak suka itu. Dengan menceritakan, dengan berdua menceritakan pihak ketiga yang kalau dia dengar mesti nggak suka dia. Itu namanya ghibah. Kila dikatakan ke Rasulullah, afaro aita ingkana fi akhi ma aqulu. Pripun ya Rasulullah, kalau yang saya ceritakan itu memang benar deh ngono kuwi. Sahabat bertanya, kalau yang saya ceritakan bener ya Rasulullah? Mungkin kayak pelit loh, memang pelit tenanan misalnya. Maka kata Rasulullah, in kana fihi, nek tenan seperti yang kamu ceritakan, maka ma taqulu faqad akhtabtahu. Ya itu yang dinamakan ghibah. Wa in lam, jikalau tidak yakun fi, ternyata itu enggak benar, maka itu namanya bahat tahu, itu yang namanya fitnah. Ini maka pilihan kita enggak menceritakan kan? Kita menceritakan sesuatu yang kalau orangnya dengan mesti orang seneng tiang ini kok. Umum betul niku. Nek dicerita kayak elek mesti orang seneng to mesti jenenge tiang iki. Najan bener loh, najan bener iki. Makanya sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, nek bener tenan wong kaya ngono kuwi, lah ya kuwi iki jenenge ghibah. Nek keliru, itu namanya fitnah. Nggih. Makanya yang seperti itu dihindari. Yang seperti itu dihindari. Karena bahayanya besar sekali. Nggih. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Teksi kelingan mboten? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsirum minadh-dhon, jauhilah, hindarilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadhoni ism, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nggih. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan di antara panjenengan sok adu-adu. Tajasus. Jangan suka panjenengan menggibah. Ini Allah sendiri yang perintahkan. Ayuhibbu ahadukum, maukah atau cintakah atau sukakah panjenengan ayakula lahma, memakan daging akhihi maitan fakarihtumu? Sukakah panjenengan umpami dipun suruh untuk memakan daging saudara panjenengan piyambak? Nah, itu dari Allah loh seperti itu. Subhanallah, ini mesti mboten purun to jenengan nggih. Jenengan kadhe sedulur adi, seto. Bar niku jenengan nyuwili daging. Pripun? Purun mboten? Pasti enggak mau, pasti. Begitulah Allah menggambarkan ghibah. Dulu sudah pernah ceritakan mengapa begitu? Terus kelingan mboten? Masih gimana? Karena mayat itu nggak bisa bela diri, ibu-ibu. Nggih? Jenengan menceritakan busrinya lagi di mana? Busri mana? Ya Bu siapa lah, Bu Fulana. Lagi dibangun jiwa. Jenengan di sini. Jenengan di sini ceritakan. Itu loh Bu Fulana tuh bapak-bapak. Wong itu mriko niku. Niki lah mboten saged bela diri wong adoh. Seperti mayit. Mayit niku lah jenengan cerita di depan mayit tangi mboten. Kan mboten. Iki lho mayit iki lho. Alah nyibai batu meneng mawon niku. Nggih. Mboten bela diri dia. Nek tangi aja dengan malahan gila. Nggih. Makanya dikatakan oleh Allah, sukakah kalian, cintakah kalian untuk memakan bangkai saudara panjenengan piyambak? Subhanallah. Wong lagi uripe wegah dipangan, gini apa nggih? Gini apa nggih? Saya melem pun dados mayit. Makanya dosa lisan ini dihindari di sepanjang khususnya bulan-bulan haram, bulan-bulan hurum. 3 bulan nggih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Sekarang baru Dzulqa'dah akhir. Masih ada Dzulhijjah, masih ada Al-Muharram. Semuanya itu adalah bulan-bulan hurum yang sekali lagi Ibnu Abbas mengatakan itu adalah bulan panen.
panen bagi yang dapat pahala karena dia berbuat baik, panen dapat dosa bagi dia yang berbuat jelek. Subhanallah. Saya dipahami ibu-ibu. Mulai kapan itu yang utama banget? Sekarang sudah masuk nih. Sekarang sudah masuk di bulan Hurum sudah. Karena sekarang bulan Dzulqa'dah. Ada yang berangkat hajian nggak di sini tahun ini? Perumahan ini ada nggak? Businten? Tahun ini. Masya Allah, Masya Allah. Semoga menjadi haji yang mabrur. Masya Allah. Masya Allah. Kita tuh ikut bahagia kalau ada yang hajian. Masya Allah. Karena Rasulullah bersabda, hajjal mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada pahala yang pantas bagi haji mabrur kecuali surga. Dibayangin coba. Murah mboten berarti niku hajian. Sing sinten kemawon hajine mabrur, pulang niku masuk surga. Maka kita melihat orang dengan penduduk surga di dunia itu, kalau dia mabrur. Kata Rasulullah apa? Siapa punya hajinya mabrur, maka tidak ada pahala yang pantas untuk dia kecuali surga. Seorang yang hajinya mabrur, maka dia seperti lahir dari ibunya sendiri lagi. Ini bar lain itu gak ada dosa buatan habis dosanya, Masya Allah. Berarti nek 50 juta larang buatan. Jadi murah gitu. Seorang jamaah, Masya Allah gitu. Nakal yuk. Nakal 50 tahun, 55 tahun. Nakal. Delalai angsal hidayah hijrah. Kebetulan rezekinya di kata. Suami istri langsung berangkat haji. Ini beli apa? Haji yang plus nih loh, 200 berapa 55 juta kalau nggak keliru. Nggih. Berapa ya pokoknya mahal lah itu. Nggih. Dua-duanya berangkat sekarang, Masya Allah. Bayangkan ibu-ibu. Seandainya dia mabrur, apa sing elek-elek iki dihapus oleh Gusti Allah. Hayangin. Makanya Umar bin Khattab itu menyampaikan asar, al-wafdu katsir, yang berangkat hajian itu banyak, wal hajj qalil, tapi yang mabrur sedikit. Nih, apa cirinya? 3. Ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa toh ciri haji mabrur? Ini terkait dengan kita juga nih, terkait dengan ghibah nih, penting ini. Kata Rasulullah 3 cirinya. Orang yang haji mabrur yang pertama itta'amu ta'am. Orangnya akan menjadi orang yang lomoh banget, awean, paham ibu-ibu? Lomoh tahu nggih lomoh? It'amu ta'am, gampang kasih makanan atau gampang keluarin harta. Gak ingin gue gitu. Itu ciri haji mabrur yang pertama, it'amu ta'am. Kemudian ifsa'us salam, sukanya menebarkan kedamaian. Nek ono ramen-ramen senangnya ngakurke. Itu haji mabrur itu, sifatnya begitu. Nanti Allah akan pandu hatinya untuk tentrem seperti itu. Makanya kalau masih ada orang pulang haji kok medit ini orang mabur. Memang dibuat oleh Allah jadi hatinya itu longgar. Kemudian bagusnya kalam, kalimatnya terjaga. Kalau orang sudah haji mabrur itu dia nggak mengucapkan sesuatu kecuali kalimat yang baik. Nah, otomatis nggak ghibah. Jadi kalau ada orang pulang haji masih suka ghibah, mboten mabrur. Insya Allah kita doakan Bu Nur yang tindak, semoga Allah jadikan beliau hajinya mabrur. Kenapa ibu-ibu? Pentingnya kalau jenengan punya tetanggi yang seperti itu sifatnya, jenengan dapat keberkahan. Gini apa nggih? Jenengan langkung seneng gadah tonggo ingkang lisannya terjaga napa mboten? Iya kan? Kalau ada Bu Haji yang terjaga sifatnya, maka insya Allah kita. Nah, kita yang nggak berangkat haji sekarang, apa pelajarannya? Tiru itu yang 3 itu. Nggih. Kan nggak semua orang dikasih kesempatan haji gini ngomong nggih. Apalagi sekarang nunggunya 35 tahun. Nggih. Kalau kita ngantrinya umur 20 tahun, umur hampir 60 tahun. Ibu bapak saya itu keduluan sedo nggih. Ibu saya itu kurang 3 tahun sedo duluan. Bapak kurang 2 tahun sedo duluan. Nggih. Subhanallah. Alhamdulillah sekarang udah dibadal haji, dua-duanya sudah dibadal haji, alhamdulillah. Tapi begitu sedemikian besarnya pahala haji. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang kita ambil di hari-hari yang penting ini. Saya berharap mudah-mudahan warga perumahan Pandan Asri betul-betul Allah berkahi dengan lisan yang baik, dengan kalimat yang baik, dan bisa sepanjang waktu ibadahnya baik insya Allah. Ngaten nggih? Sudah jam berapa sekarang? Jam 17:05.
Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan segera diamalkan. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, mudah-mudahan yang punya problematika rumah tangga juga diangkat problemnya, mudah-mudahan yang susah ekonomi juga dimudahkan oleh Allah dalam hal ekonominya. Kebetulan di hampir seminggu terakhir ini saya kehilangan jamaah itu 4 orang. Yang jamaah aktif diantaranya adalah 4 orang. Salah satunya masih umur 47 nopo nggih. Mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu semuanya diberi umur yang panjang dalam keberkahan dan kita diberi lingkungan yang baik insya Allah. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.